Bek Elkan Bagot resmi kembali dipanggil ke Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series. Kepastian ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Pemanggilan ini mengakhiri masa absen sang pemain selama kurang lebih 2 tahun dari tim nasional. Terakhir kali Bagot membela Indonesia adalah pada putaran final Piala Asia 2023 di Qatar. Namanya kini masuk dalam daftar 41 pemain yang dipersiapkan oleh pelatih kepala baru, John Hartman. Hartman menilai pengalaman dan postur fisik Bagot sangat dibutuhkan untuk memperkuat struktur pertahanan. Sebelumnya, absennya Bagot sempat memicu spekulasi terkait komitmennya di level klub Inggris. FIFA Series akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday antara 23 hingga 31 Maret 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada laga perdana tanggal 27 Maret 2026. Jika berhasil menang, skuad Garuda akan melaju ke babak final turnamen pada 30 Maret 2026. Selain Saint Kitts dan Nevis, ajang ini juga diikuti oleh tim nasional Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Pemanggilan kembali Bagot diharapkan mampu menciptakan persaingan sehat di lini belakang bersama pemain lain. PSSI memastikan komunikasi dengan klub sang pemain telah selesai dilakukan demi kelancaran administrasi. Kembalinya sang bek jangkung menjadi harapan baru bagi publik untuk mendongkrak peringkat FIFA Indonesia. Penyerang Miliano Jonathans terancam batal membela timnas Indonesia pada ajang FIFA Series. Pemain Excelsior Rotterdam ini mengalami cedera lutut serius saat bertanding di Liga Belanda. Insiden tersebut terjadi dalam laga kompetitif melawan SC Heerenveen yang memaksanya meninggalkan lapangan. Kondisi fisiknya kini diragukan untuk pulih tepat waktu sebelum turnamen dimulai akhir Maret. Pelatih John Hartman kemungkinan besar akan mencoret Miliano dari daftar skuad final Garuda. Hal ini menjadi kehilangan besar mengingat namanya masuk dalam rencana 41 pemain yang dipanggil. Miliano dilaporkan sangat terpukul secara mental karena sangat menantikan debut internasionalnya ini. PSSI saat ini masih menunggu dokumen medis resmi dari pihak klub di Belanda. Pemeriksaan mendalam sedang dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kerusakan pada ligamen lututnya. Keputusan final mengenai statusnya di tim nasional akan diumumkan segera setelah hasil medis keluar. Absennya Miliano diprediksi akan mengurangi ketajaman lini serang Indonesia dalam skema John Hartman. Staf kepelatihan mulai mempertimbangkan opsi pemain pengganti untuk mengisi posisi penyerang sayap. FIFA Series tetap akan berjalan di Jakarta, meskipun skuad Garuda kehilangan salah satu talenta potensialnya. Dukungan dari supporter Indonesia terus mengalir di media sosial untuk kesembuhan sang pemain muda. Federasi berharap Miliano bisa segera pulih agar dapat berkontribusi pada agenda timnas selanjutnya. Pengadilan Arbitrasi Olahraga resmi menolak banding Federasi Sepak Bola Malaysia pada 5 Maret 2026. Keputusan final ini menguatkan vonis FIFA terkait skandal penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal di Timnas Malaysia. FAM terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen demi meloloskan pemain yang tidak memenuhi syarat administrasi. Skandal ini menjadi krisis integritas terbesar yang pernah menimpa sepak bola negeri jiran. Hingga 8 Maret 2026, Federasi justru menuai kecaman hebat karena enggan merilis pernyataan maaf resmi. Publik meradang melihat FAM lebih fokus pada pembelaan hukum daripada mengakui kegagalan internal. Sikap keras kepala ini dinilai sangat mencederai kepercayaan supporter setia Harimau Malaya. Menteri Pemuda dan Olahraga Hanayeh turut memberikan peringatan keras atas situasi yang memanas ini. Ia menekankan bahwa skandal tersebut telah merusak citra bisnis sepak bola Malaysia secara signifikan. Eksodus sponsor besar diprediksi akan terjadi pada sisa tahun 2026 jika masalah ini berlarut. Posisi Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Azman Rahman kini telah resmi ditangguhkan sebagai dampak langsung perkara. Desakan mundur bagi jajaran eksekutif federasi terus menggema kuat di berbagai platform media sosial. Saat ini, pihak AFC dan FIFA tengah memantau ketat situasi untuk mempertimbangkan sanksi pembekuan. Reformasi transparan menjadi harga mati jika Malaysia ingin terhindar dari isolasi internasional. Dunia sepak bola kini menunggu langkah konkret dari FAM untuk membersihkan nama baik mereka. Kegagalan diplomasi di CAS menandai titik nadir bagi manajemen organisasi olahraga nasional tersebut. Dampak dari skandal pemain ilegal ini diperkirakan akan terasa hingga beberapa tahun ke depan. Kehilangan kepercayaan dari publik dan sponsor adalah kerugian yang jauh lebih besar dari sekedar denda. Kini nasib masa depan sepak bola Malaysia berada di ujung tanduk akibat kelalaian administrasi.
Kurniawan Dwi Yulianto memutuskan untuk tetap mempertahankan kerangka tim warisan Nova Arianto. Langkah strategis ini diambil guna menjaga kesinambungan taktik menjelang putaran final Piala Asia U17. Kurniawan menilai sistem yang telah dibangun sebelumnya sudah sangat solid dan memiliki chemistry pemain yang kuat. Ia enggan melakukan perombakan total demi efisiensi waktu adaptasi yang sangat terbatas bagi para penggawa muda. Standar fisik tinggi dan kedisiplinan ketat khas gaya Nova Arianto dipastikan tetap menjadi parameter utama dalam skuad. Dengan fondasi fisik yang mumpuni, Kurniawan kini bisa lebih fokus mengasah aspek penyelesaian akhir dan kreativitas serangan. Penambahan pemain baru hanya akan dilakukan melalui seleksi perbatas untuk mengisi posisi-posisi yang dianggap krusial. Fokus perburuan pemain tambahan diarahkan pada talenta diaspora untuk memperkuat sektor bek tengah dan striker murni. Sistem promosi degradasi tetap diberlakukan secara ketat untuk menjaga iklim kompetisi yang sehat di dalam tim. Kurniawan juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Nova Arianto demi memuluskan proses transisi kepemimpinan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari PSSI agar tidak terjadi gejolak internal di tubuh Garuda Muda. Dengan mesin tim yang sudah panas, optimisme tinggi diusung untuk menembus babak gugur Piala Asia. Target besarnya adalah mengamankan tiket menuju Piala Dunia U17 melalui performa yang impresif. Kolektivitas tim menjadi kunci utama Kurniawan dalam ambisi membawa Indonesia berprestasi di level kontinental. Kedatangan sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa terancam terganggu menjelang agenda FIFA Series. Situasi ini dipicu oleh penutupan beberapa bandara di kawasan Timur Tengah akibat meningkatnya konflik geopolitik. Eskalasi ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak langsung pada jalur penerbangan internasional. Rute yang biasanya menjadi jalur transit utama dari Eropa menuju Indonesia kini mengalami pembatasan, bahkan penutupan sementara. Kondisi ini membuat perjalanan para pemain abroad berpotensi mengalami keterlambatan. Tim pelatih pun harus bersiap menghadapi kemungkinan skuad yang tidak lengkap di awal pemusatan latihan. Selain masalah penerbangan, jadwal training camp kali ini juga sangat berdekatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri. Waktu persiapan tim otomatis menjadi semakin terbatas. Situasi tersebut menambah tantangan bagi timnas Indonesia dalam memaksimalkan persiapan jelang FIFA Series. Beberapa pemain kunci dari Liga Top Eropa dilaporkan berpotensi absen atau terlambat bergabung. Ketidakpastian jadwal penerbangan menjadi faktor utama yang terus dipantau. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan federasi saat ini terus memonitor perkembangan situasi. PSSI berharap kondisi penerbangan segera kembali normal. Dengan begitu, para pemain abroad bisa tiba tepat waktu dan bergabung dengan tim nasional.